Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KSWI, kembali lagi kita pada kajian bukan rutin KSWI. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anggun Maulina yang akan menemani kalian pada pekan kajian hari ini. Tema yang kita angkat hari ini adalah Dunning-Kruger Effect, orang sok pintar. Kira-kira apa ya maksudnya? Oke, tetap stay tune ya. Menuju ke slide pertama, kita akan membahas tentang Dunning-Kruger Effect. Nah, seperti yang kita tahu, sebenarnya Dunning-Kruger Effect ini sendiri itu apa sih? Pasti masih asing banget kan bagi kita. Nah, jadi Dunning-Kruger Effect adalah suatu bias kognitif ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengalami superioritas ilusif. Artinya, ia merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain. Nah, atau dengan kata lain, ketika seseorang ini kerap bersikap sok pintar. Dalam pengertian lain, Dunning-Kruger Effect ini merupakan suatu kondisi psikologi di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya itu memiliki sebuah kemampuan atau pengetahuan yang cukup tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, orang dengan kondisi seperti ini juga selalu menganggap bahwa orang lain itu selalu salah dan bodoh. Nah guys, ternyata Dunning-Kruger Effect ini punya ciri-ciri loh. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dia suka berbicara panjang lebar. Yang kedua, dia selalu merasa bahwa dirinya itu selalu benar dan juga menganggap pendapat orang lain itu salah. Dan yang ketiga adalah dia cenderung berlebihan menilai tingkat kemampuan seseorang. Nah, Dunning-Kruger Effect ini pertama kali digambarkan oleh dua psikologi, yaitu David Dunning dan juga Justin Krieger pada tahun 1999. Kedua ilmuwan ini, yaitu David dan juga Justin, terinspirasi dari kasus M. Arthur Wheeler, seorang pria yang merampok dua bank yang menutupi wajahnya dengan perasan air jeruk dan yakin bahwa wajahnya itu akan tidak terlihat dan juga tidak terekam oleh kamera pengawas. Sama halnya seperti menulis dengan tinta perasan jeruk, maka tulisannya tidak akan terlihat. Dan ternyata salah satu penyebab dari Dunning-Kruger Effect ini adalah ego. Karena kalau direalitaskan pada kondisi sekarang, orang itu bakal kelihatan keren, bakal kelihatan pinter, bakal kelihatan wow banget kalau punya intelligence. Ingin selalu tahu banyak hal, up to date, dan juga tahu isu perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, terkadang nih ekspektasi mereka yang terlalu tinggi sama dirinya sendiri dan akibatnya mengabaikan kelemahan pada diri sendiri. Pandangan orang-orang yang seperti itu atau pandangan pada orang zaman sekarang itu memang selalu dipimpin oleh pandangan kapitalis yang berasaskan dengan kebebasan. Jika dia berbicara tapi tidak mengetahui dasar ilmunya atau tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut, asal dia kelihatan keren aja atau asal kelihatan pinter sih, bakalan akan terus ngomong atau berbicara. Dia tidak akan memikirkan apakah ucapannya itu atau argumennya itu benar ataupun salah, berbohong ataupun tidak. Pokoknya asal terlihat keren aja atau kelihatan wah banget gitu, pinter, dia bakal terus berbicara. Orang-orang yang berpikiran seperti ini atau orang-orang yang seperti ini itu pasti dia tidak memikirkan bahwa setiap ucapan dan perbuatan yang dilakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena Dunning-Kruger Effect ini adalah salah satu kasus sosial atau suatu keadaan akibat adanya sekuler kapitalis, di mana sekuler kapitalis ini selalu menstandarkan pada duniawi dan juga keuntungan, memiliki pola pikir dengan tolak ukur dunia saja. Suatu sistem yang memisahkan agama dari kehidupan dan selalu berorientasi kepada materi atau prestis belaka nih. Dari adanya sistem sekuler kapitalis ini, pasti akan banyak banget nih memunculkan atau melahirkan bibit-bibit manusia yang selalu berorientasi pada dunia saja, demi meraih kesuksesan dan biar selalu kelihatan keren, padahal mah tidak sama sekali. Atau bisa dibilang nih, orang yang seperti ini sama saja nih seperti manusia yang tong kosong nyaring bunyinya, gak ada isinya, gak ada ilmunya, pengetahuannya yang rendah tapi banyak omongnya. Biar kelihatan keren gitu, tidak melihat benar ataupun salah, jujur ataupun bohong.
Berbeda banget ya sob dengan kualitas manusia yang berada dalam peradaban Islam. Manusia yang hidup pada daulah Islam tidak akan memiliki pandangan duniawi belaka. Juga tidak akan terbentuk suatu kondisi atau suasana yang bersandar pada dunia, seperti gila popularitas. Ya kayak zaman sekarang ini. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak banget ya orang di luar sana. Tak terkecuali bahkan seorang influencer pun akan melakukan hal apapun demi menaikkan followers atau popularitas. Mereka akan selalu mencari konten-konten yang seolah terlihat keren, padahal mah aslinya fake. Orang-orang yang seperti ini nih tentunya juga tidak akan memandang benar atau salah dalam tindakannya. Berbeda halnya nih dengan orang-orang yang tinggal atau berada dalam naungan daulah Islam, di mana orang-orangnya itu tidak akan gila popularitas. Mereka itu akan berbicara dan juga bersikap sesuai dengan pemahamannya. Tentunya sesuai dengan ajaran Islam, tidak berbohong. Yang pasti bukan sok-sokan pintar biar dikira hebat dan keren. Karena sebagai penerapan syariah Islam secara kafah, khilafah itu akan memastikan semua warga negaranya untuk selalu terikat dengan hukum syara di dalam setiap amal perbuatannya. Karena di dalam Islam setiap perkataan dan perbuatannya itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah di akhirat kelak, dan setiap ucapan maupun amal perbuatan juga selalu dicatat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dalam masyarakat Islam pun seseorang akan dinilai berharga jika mereka senantiasa berperilaku sesuai dengan hukum syara dan berbicara pun sesuai dengan apa yang syariat Islam perintahkan. Di dalam Islam sendiri, fenomena deneng-krangger ini sudah jelas tidak akan ada sob. Dalam daulah Islam sendiri pun pada sistem pendidikannya akan menerapkan sistem yang berasaskan akidah Islam yang bertujuan juga mencetak generasi yang bertakwa. Jadi gak hanya menguasai ilmu dan pintar aja berteori, tapi juga pengetahuan yang dimilikinya bakal membangun pemahaman yang tercermin dalam amalnya. Nah, ini semua pastinya dibangun dari tujuan pendidikan Islam. Dalam kitab khusus Al-Ta'lim Al-Manhaji disebutkan juga bahwa tujuan pendidikan itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, membentuk kepribadian Islam atau syakhsiah Islam bagi peserta didik. Yang kedua, membekali peserta didik dengan ilmu-ilmu keislaman atau saqafah Islamiyah. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan seperti sains dan juga teknologi. Akan dijadikan panduan sampai sekarang. Contohnya nih, seperti tafsir Al-Quran dari Ibnu Katsir, atau imam mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan juga Imam Hambali, dan masih banyak lagi. Pada masterpiece ilmuwan Islam juga sampai sekarang pun menjadi landasan ilmu pengetahuan modern saat ini. Bahkan mereka juga merupakan sosok-sosok yang polimet, atau dengan kata lain itu ahli lebih dari satu bidang keilmuan. Contohnya nih Al-Kindi, yang dimana beliau menulis banyak karya dimulai dari disiplin ilmu seperti metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, dan lain sebagainya. Nah, jadi beginilah gambaran masyarakat maupun individu yang berada pada sistem daulah Islam kafah. Orang-orangnya atau masyarakatnya pun merupakan orang-orang yang berilmu dan juga cerdas, bukan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Mereka berilmu dan ilmu mereka pun digunakan untuk membantu masyarakat dan kemuliaan Islam, bukan hanya untuk kepentingan ego ataupun kepentingan diri sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Yuk sob, kita ngaji Islam kafah dengan tekun, mendakwahkannya bersama teman-teman ngaji, dan kita sebagai umat muslim tentunya memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Agar kita menjadi orang yang cerdas, selalu terikat dengan hukum syara, dan bukan menjadi orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Karena kita juga harus mulai sadar bahwa apapun perkataan yang kita lontarkan, juga setiap perbuatan yang kita lakukan, kelak di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah.
Sebagai seorang muslim, kita harus menstandarkan hidup kita kepada hukum syara, bukan kepada duniawi. Jika kita selalu menstandarkan hidup kita dengan dunia, ya pastinya nanti akan terbawa arus dan bisa menjadi seperti orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama belajar agama kita. Dengan kata lain, yuk kita ngaji bersama dengan teman-teman yang salihah yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Masih bingung mau ngaji di mana? Tenang sob, ada KSWI. Karena KSWI, remaja peduli memberi solusi. Yuk ngaji sekarang, taat tanpa nanti, taat tanpa tapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.